Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nur Aul Ramadan, kelas manajemen B. Video ini saya akan menjelaskan materi tentang hak asasi manusia, yang dimana materi ini itu dibawakan oleh kelompok 4 yang beranggotakan itu Nur Aulia Reski, Eva Mutiara Diva, dan Husnul Awaliyah. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah yang Maha Esa, dan juga karena berkat dan rahmatnya saya bisa membuat kesempatan untuk bisa membuat video ini, yang dimana materi ini tuh berjudulkan hak asasi manusia. Ini juga semoga saya dapat menjelaskan materi ini dengan baik dan lancar, dan juga semoga bisa dimengerti oleh penonton video ini. Video ini itu membahas tentang hak asasi manusia, yang dimana itu diharapkan dapat memberikan wawasan serta pengetahuan yang lebih luas tentang topik hak asasi manusia. Proses pembuatan video ini juga tidak hanya sekedar kegiatan yang administratif, namun juga merupakan upaya untuk memperdalam pemahaman tentang materi hak asasi manusia untuk kehidupan kedepannya. Langsung ke latar belakang dari pembahasan hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang-orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat mereka. Indonesia sebagai anggota dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB itu mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan deklarasi universal tentang hak asasi manusia yang ditetapkan oleh PBB, serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia. Mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia, terlepas dari konsep hak asasi manusia yang bersifat universal, namun pada penerapannya itu harus memperhitungkan budaya dan tradisi dari negara setempat. Faktor ekonomi atau tingkat kesejahteraan masyarakat juga dapat diangkat sebagai pemegang peran penting yang pada akhirnya ikut menentukan kualitas penegakan hak asasi manusia di suatu negara. Sehingga dapat diartikan bagus kualitas kesejahteraan di suatu negara, maka semakin tinggi juga kemampuannya untuk memajukan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam perkembangannya, hak asasi manusia itu terbagi menjadi 3 hak asasi manusia, tiga generasi hak asasi manusia, yaitu generasi pertama itu hak sipil dan politik, generasi kedua itu mencakup hak ekonomi, sosial, dan budaya, dan yang ketiga itu mencakup hak dalam pembangunan, dan diantaranya itu diantara 3 generasi itu tidak dapat saling dipisahkan, walaupun ketiga generasi tersebut ini mencakup hak yang berbeda, tapi tetap dalam kesatuan hak asasi manusia yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai keterkaitan antar generasi tersebut.
Nah, ada pandangan bahwa dalam pemenuhan hak sipil dan politik tidak dapat berjalan dengan baik tanpa terpenuhinya hak ekonomi, sosial, dan budaya. Begitu pula dengan hak atas pembangunan. Nah, rumusan masalah pembahasan hak asasi manusia ini meliputi bagaimana pelaksanaan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia, khususnya hak ekonomi, sosial, dan budaya, serta bagaimana perkembangan 3 generasi yang tadi ini 3 generasi yang tadi. Nah, jadi apa itu hak asasi manusia? Nah, pengertian dari hak asasi manusia adalah hak asasi manusia merupakan hak hukum yang dimiliki oleh setiap orang atau setiap manusia di berbagai negara. Nah, hak-hak tersebut itu bersifat universal dan dimiliki oleh setiap orang, mau orang kaya, orang miskin, laki-laki, perempuan. Hak tersebut ini tidak dapat dipisahkan. Mungkin saja tetap dilanggar, tapi tidak pernah dapat dihapuskan. Hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu adalah hak hukum. Ini berarti bahwa hak-hak tersebut merupakan hukum. Nah, hak asasi manusia ini dilindungi oleh konstitusi dan hukum nasional yang banyak dimiliki oleh negara-negara dunia. Fokusnya itu terhadap PBB. Nah, hukum hak asasi manusia adalah setiap hukum yang dapat digunakan untuk memajukan atau melindungi hak asasi manusia. Hak asasi manusia ini didasarkan pada prinsip dasar bahwa semua orang itu mempunyai martabat kemanusiaan hakiki tanpa memandang jenis kelamin, ras, warna kulit, agama, bangsa, dan keyakinan. Nah, masuk ke sejarah perkembangan dari hak asasi manusia. Nah, HAM ini lahir menurut pakar barat dimulai dari Magna Carta. Jadi dulu itu dunia ini mengalami perang dunia yang melibatkan hampir seluruh kawasan dunia, di mana hak asasi manusia pada saat itu sangat diinjak-injak. Bahkan orang-orang yang tidak terlibat perang waktu itu ikut terkena dampak dari peperangan tersebut. Jadi setelah melihat banyaknya korban yang tidak bersalah, pada saat itu timbullah keinginan untuk merumuskan hak-hak asasi manusia di dalam suatu naskah internasional. Jadi karena sudah banyak kejadian yang melanggar hak asasi manusia, muncul rasa iba, kasihan pada orang yang terkena dampak tetapi tidak bersalah. Nah, muncul dari kejadian itu muncul usaha untuk mengadili hak-hak asasi manusia yang awalnya itu dimulai pada tahun 1948 dengan diterimanya Universal Declaration of Human Rights, atau bahasa Indonesianya itu pernyataan sedunia tentang hak asasi manusia, oleh negara-negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Dengan kata lain, lahirnya Deklarasi Hak Asasi Manusia secara universal merupakan reaksi atas kejahatan yang keji kemanusiaan yang dilakukan oleh kaum sosialis nasional di Jerman pada tahun 1933 sampai 1945.
Nah, terwujudnya Universal Declaration of Human Right ini dinyatakan pada tanggal 10 Desember 1948. Nah, ini juga harus melewati proses yang cukup panjang sebelum terwujudnya deklarasi. Setidaknya telah lahir beberapa naskah HAM yang mendahulunya yang bersifat universal dan asasi. Selanjutnya itu masuk kepada prinsip-prinsip hak asasi manusia. Nah, prinsip-prinsip hak asasi manusia ini mengatur bagaimana hak ini harus dihormati, dilindungi, dipenuhi oleh negara, masyarakat, bahkan individu. Nah, prinsip utama dari hak asasi manusia ini itu meliputi yang pertama itu secara universal. Nah, yaitu semua orang di seluruh belahan dunia, mau agama apapun, warga negara manapun, bahasa apapun yang digunakan, etnis apapun, tanpa memandang identitas apapun, bahkan mulai dari politik, antropologis, pokoknya apapun itu, bahkan dia disabilitas, mereka semua itu memiliki hak-hak yang sama. Nah, yang kedua itu tak terbagi. Nah, yaitu setiap orang memiliki seluruh kategori hak yang tidak dapat dibagi-bagi. Yang ketiga itu saling bergantung. Nah, pada prinsip ini jenis hak tertentu akan saling bergantung dengan banyak hak yang lainnya. Nah, contohnya itu hak atas pekerjaan. Nah, hak atas pekerjaan ini pasti bergantung pada yang namanya hak atas pendidikan. Nah, keempat itu saling terkait, yaitu sebuah hak yang lain, misalnya hak untuk hidup, hak menyatakan pendapat, hak memilih agama, dan lain-lain sebagainya. Dan kelima itu kesetaraan masyarakat. Adanya intinya itu adanya perlakuan yang setara, yang dimana pada situasi yang sama harus diperlakukan dengan sama, dan dimana ada situasi berbeda dengan sedikit perdebatan maka diperlakukan secara berbeda. Yang keenam itu ada non-diskriminasi atau tidak mendiskriminasikan setiap orang, yaitu setiap orang itu harus diperlakukan dan memiliki kesempatan yang setara di hadapan hukum. Ketika orang tidak diperlakukan atau tidak memiliki kesempatan yang tidak setara, maka disitulah diskriminasi muncul. Nah, yang ketujuh itu tanggung jawab dari negara, yaitu prinsip yang kemudian dibagi menjadi kewajiban untuk menghormati, kewajiban untuk memenuhi, dan kewajiban untuk melindungi. Nah, selanjutnya itu pelaksanaan HAM di Indonesia. Nah, pelaksanaan HAM, hak asasi manusia di Indonesia ini sekarang itu masih menghadapi banyak sekali tantangan-tantangan. Meskipun telah ada dasar hukum dan lembaga yang mendukung. Contohnya itu kayak Undang-Undang tahun 1999 nomor 39, dan Undang-Undang 26 tahun 2000 Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang menjadi dasar hukum untuk melindungi dan menegakkan hak asasi manusia. Jadi sebenarnya kita ini dilindungi hak-hak kita sebagai warga negara oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia. Komnas Hak Asasi Manusia juga memiliki peran penting dalam pengawasan dan penyuluhan
pemerintah juga itu punya atau berkewajiban melindungi hak asasi manusia, tapi masih banyak pelanggaran HAM berat yang terjadi seperti Trisakti 1965 sampai 1966, dan banyak kejadian lainnya yang belum terselesaikan sampai sekarang dan tidak diketahui kelanjutannya. Nah, tantangan utama dari hak asasi manusia ini mencakup yang pertama itu lemahnya penegakan hukum, kurangnya kesadaran masyarakat, terus kurangnya koordinasi antar lembaga. Nah, selanjutnya itu kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Nah, kekerasan itu pada waktu itu pelanggaran HAM lainnya itu diwarnai aksi damai Hari Buruh Internasional 2025 atau perayaan Hari Buruh yang berlangsung serentak di beberapa kota di Indonesia pada tanggal 1 Mei, diwarnai dengan penggunaan kekuasaan atau kekuatan yang berlebihan dari yang di atas, dari aparat kepolisian terhadap para peserta aksi unjuk rasa dan jurnalis peliput. Nah, contohnya itu di Jakarta. Nah, polisi itu bertindak represif pada saat menghadapi aksi protes damai di depan kompleks DPR atau MPR Senayan. Tim Advokasi untuk Demokrasi TAUD mengungkapkan bahwa aparat menghadang dan menggeledah perangkat aksi dan barang pribadi mahasiswa yang melakukan aksi di depan gedung DPR pada pagi hari. Bahkan pada waktu itu terdapat mahasiswa yang dituduh sebagai kelompok anarko tanpa dasar alasan yang jelas. Nah, aparat kepolisian waktu itu membubarkan aksi yang sedang berlangsung tanpa peringatan dan alasan yang sah menurut hukum. Nah, jadi pada saat itu sekitar jam 5 waktu Indonesia Barat, nah aparat ini melakukan penangkapan yang disertai dengan kekerasan. Nah, untuk membubarkan para aksi pada saat itu. Nah, pembubaran pada saat itu dilakukan ketika aksi dan hiburan musik masih berlangsung dengan menggunakan meriam air dan gas air mata. Jadi hak asasi manusia di Indonesia ini kita hampir dikatakan hanya sebatas embel-embel, karena ya pemerintahnya sendiri itu bisa dikatakan mereka itu hak asasi manusia itu hanya berlaku untuk mereka yang ada di atas, sedangkan untuk kita orang-orang menengah ke bawah itu seakan-akan tidak punya hak-hak tersebut, seakan-akan yang kita cuma punya hak bersuara, itu pun kadang masih dipermainkan oleh mereka, masih kadang disabotase namanya. Jadi terkadang kita itu untuk masyarakat menengah ke bawah itu kita tidak dapat
menggunakan atau mendapatkan sebagian besar hak-hak asasi manusia. Mungkin untuk yang namanya kesehatan, pendidikan, yang lain-lain itu mungkin kita masih dapat. Cuman untuk yang jauh, yang kayak semisal di Papua itu, mereka kadang sekolahnya itu masih kurang mendapatkan perhatian. Jadi tolong untuk pemerintah untuk dibenahi lagi. Jadi lanjut yang tadi itu, karena pemerintah itu menyediakan hak asasi manusia, seakan-akan tidak ada Jadi pada saat itu hak asasi manusia itu hanya masif kepada orang-orang yang ada di atas, tidak hanya apa namanya. Nah, terakhir itu kita masuk ke kesimpulan. Perlindungan bagi korban pelanggaran HAM berat di Indonesia sendiri itu masih susah diatur melalui beberapa. Sendiri sudah diatur oleh beberapa instrumen hukum nasional melalui mulai dari pasal 34 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, di mana kita itu berhak mendapat perlindungan berupa perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, dan dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma. Jadi kita itu sebenarnya punya hak-hak masing-masing. Kita itu punya yang namanya hak bersuara, punya hak untuk mendapatkan keadilan, punya hak untuk diberikan pendidikan, punya hak untuk diberikan kesehatan oleh pemerintah. Tidak hanya untuk orang-orang tertentu. Jadi kalau semisal kita sakit, ya kita bisa menggunakan yang namanya BPJS untuk bisa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Nah, tapi kita juga harus tahu diri, yang namanya itu kita juga punya kewajiban untuk membayar BPJS itu juga. Nah, terus ada yang namanya hak untuk berpendidikan. Jadi setiap anak-anak di bawah umur itu di bawah umur 7 tahun sampai 12 tahun itu kita bisa mendapatkan pendidikan. Kan kita itu sekarang ada yang namanya pendidikan 12 tahun sekarang 12 tahun pendidikan kalau nggak salah, kalau bukan 12 ya 15. Jadi setiap seorang anak yang tinggal di Indonesia itu kita punya hak untuk mendapatkan pendidikan dari pemerintah. Nah, kita juga itu punya yang namanya hak bersuara. Jadi pada saat pemilu kita punya hak untuk menyuarakan suara kita. Saya mau pilih siapa, itu terserah saya, yang dimana
itu merupakan hak-hak saya sendiri dan kewajiban saya untuk menyuarakan suara saya. Baik, itu tadi penjelasan dari materi. Semoga dapat dimengerti dan kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.